Semuanya, kenalin nama aku Harisma Amalia dengan NIM 434. So, next slide. Sekarang kita akan masuk ke materi. Sebelumnya, pengertian akuntansi seperti yang ada pada teks adalah proses identify, measure, record, and report transaksi keuangan atau ekonomi suatu organisasi. Tujuannya untuk mengambil keputusan ekonomi, entah itu internal atau eksternal. Sementara itu, sektor publik itu adalah sektor ekonomi yang menyediakan barang dan jasa ke masyarakat yang dia sumbangi itu dari pajak. Tujuannya itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau mereka digabungin, akuntansi sektor publik berarti cabang akuntansi yang fokusnya pada pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Ngapain sih harus ada akuntansi sektor publik? Pertama, dia tuh mastiin ternyata ini dana pemerintah itu sudah dikelola dengan transparan dan akuntabel. Dengan akuntansi sektor publik kita bisa tahu info nih, jadi kita tuh bisa merencanakan dan menyusun anggaran. Ketiga, pengeluaran pemerintah bisa kita kendalikan dan kita awasi. Keempat, peran akuntansi sektor publik ini akan menghasilkan laporan keuangan guna mengetahui kondisi keuangan pemerintah. Nah, jadi ada dua sektor publik sama sektor swasta. Sektor publik itu contohnya kayak sekolah umum, terus transportasi umum, kepolisian, pemadam kebakaran, BUMN. Sedangkan sektor swasta itu ada perusahaan-perusahaan, contohnya kayak Unilever, banyak lah. Ini bisa kalian pause sendiri, perbedaannya bisa kalian pause. Next ada public money, jadi pemerintah itu kan dapat dana. Nah, dananya itu tuh untuk kebutuhan masyarakat dalam maksud program dan layanan publik. Nah, itu adalah gambaran proses pengelolaan keuangannya. Pertama, sumbernya dari pajak, pinjaman, pendapatan. Kemudian uangnya dikelola dengan cara direncanakan, disahkan, dilaksanakan. Nah, nanti akan menghasilkan laporan keuangan. Itu harus akuntabilitas dan transparan. Lalu ada audit pengawasan, tujuannya agar anggaran itu tidak disalahgunakan. Terakhir ada kepatuhan terhadap regulasi hukum. Kalau public money itu untuk masyarakat dan layanan publik, sementara public finance yang sekarang itu tujuannya untuk ekonomi dan sosial. Lalu prosesnya mirip dengan public money, cuman di public finance itu ada tambahan kebijakan fiskal, yakni pemerintah itu harus punya strategi untuk mengelola pengeluaran dan pendapatan agar tercapai tujuan ekonomi. Lalu ada PEVA. PEVA itu kerangka kerja untuk menilai dan menganalisis nih sistem pengelolaan keuangan negara itu udah efektif dan akuntabel atau belum. Itu kerangka kerja ini disebut dengan PEVA. Coverage akuntabilitas adalah sejauh mana informasi keuangan dan juga non dilaporkan lalu dipertanggungjawabkan ke pemangku kepentingan. Apabila coverage ini berjalan dengan baik, pemerintah bisa menunjukkan integritas dan komitmen pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya mengacu pada peningkatan kepercayaan masyarakat. Nah, ini adalah lembaga yang berpengaruh terhadap pengelolaan akuntansi terpublik di Indonesia. Yang pertama ada Kementerian Keuangan. Dia itu tugasnya nyusun kebijakan pengelolaan keuangan negara. Lalu ada BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Sesuai namanya, Badan Pengawas. Jadi tugasnya dia itu ngawasin dan ngaudit pengelolaan keuangan negara. Lalu ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini dia yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Lalu ada DSAP, Dewan Standar Akuntansi Pemerintah. Sesuai namanya, Dasar Akuntansi Pemerintah. Jadi dia itu tugasnya ngerumusin sama netapin standar akuntansi pemerintah. Format dan prosedur ASP ini tuh harus mengikuti DSAP yang tadi dibahas. Jadi sesuai dengan standar DSAP. Yang pertama kita akan belajar format. Untuk format sudah ditetapkan oleh Kemenkeu dan DSAP. 1 neraca, 2 ada laporan realisasi anggaran, 3 laporan arus kas, 4 laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk prosedur-prosedur ASP ini itu sesuai dengan ketentuan. Untuk lebih lanjut bisa kalian baca sendiri. Sekian videonya. Feel free to ask me any question guys. See you.